Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana atau simple regression digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau independen terhadap variabel tergantung atau dependen. Langsung saja kita masuk dalam mengolah data pada SPSS. Di sini sudah terdapat data yang akan kita olah pada SPSS. Masa kerja adalah variabel bebasnya dan gaji adalah variabel tergantungnya. Langsung saja kita buat variabelnya pada variabel view di SPSS. Sini saya menulis X dan Y, di mana X itu adalah masa kerja dan Y adalah gaji. Karena pada data tidak ada desimalnya, kita ubah semua menjadi 0. Lalu untuk measure kita ubah menjadi scale. Setelah itu, kita mau copy datanya. Lalu kita pastekan dalam SPSS. Setelah itu, kita akan menganalisis regresi linear sederhana. Pertama kita klik analis, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Untuk masa kerja kita masukkan ke dalam tabel independen, lalu gaji kita masukkan ke dalam dependen. Setelah itu kita klik OK. Ini merupakan output yang kita dapat. Setelah itu kita akan menganalisis data-data yang kita dapat. Pada penelitian kali ini, kita menggunakan data adjusted R-square karena dibandingkan R-square, data adjusted R-square dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Di sini didapatkan nilai adjusted R-square sebesar 0,850, yang berarti variabilitas variabel dependen atau tergantung yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen atau bebas sebesar 85%, sedangkan sisanya 15% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Lalu, untuk tabel koefisien, kita dapatkan persamaan regresinya adalah Y 234,264 ditambah 50,659X. Jika variabel bebas, yaitu masa kerja, naik sebesar satu satuan, maka didapatkan jumlah gaji karyawan sebesar 284,923, yang dimana dapat kita terjemahkan persamaan di atas, yaitu pertama, nilai konstanta persamaan di atas adalah sebesar 234,264, yang dapat diartikan bahwa gaji akan bernilai 234,264 jika variabel seperti masa kerja tidak ada. Yang kedua, variabel masa kerja memiliki nilai koefisien regresi yang positif, yaitu sebesar 50,659. Jika terjadi kenaikan satu satuan, maka akan menyebabkan kenaikan nilai gaji sebesar 50,659%. Selanjutnya, sebelum kita menguji hipotesis menggunakan t-test, kita tentukan dulu hipotesisnya, yaitu hipotesis 0, tidak ada pengaruh antara masa kerja terhadap jumlah gaji pegawai, dan hipotesis 1, ada pengaruh antara masa kerja terhadap jumlah gaji pegawai. Tingkat kepercayaan
Di sini 95% dan taraf nyata adalah alfa 5% atau alfa 0,05. Karena penelitian kali ini tidak menentukan arah negatif atau positif, maka taraf nyata yaitu alfa dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 mendapatkan nilai 0,025. Bila didapatkan lebih dari 0,025 taraf nyatanya, maka hipotesis 0 dapat diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Begitu pula sebaliknya. Sekarang, kriteria hipotesis H1 diterima jika tingkat signifikansi t-test lebih kecil daripada taraf nyata. H1 ditolak jika tingkat signifikansi t-test lebih besar dari taraf nyata. Dari hasil penelitian ini, didapatkan hasil uji t-test sebesar 10,409 dengan tingkat signifikansi 0,000, di mana 0,000 lebih kecil daripada taraf nyata yaitu 0,025. Sehingga H1 dapat diterima dan H0 ditolak. Serta karena dalam penelitian ini bernilai positif yaitu 50,659X dalam persamaan regresi tadi, artinya ada pengaruh positif dan signifikan antara masa kerja terhadap jumlah gaji pegawai. Dalam artian lain, semakin meningkatnya masa kerja, maka jumlah gaji pegawai juga semakin meningkat. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.